marilah kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Pada hari ini kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Nama
Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang terpasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Bacaan Sabda Matius 27 ayat 57 sampai 66. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu.
Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Berbagai reaksi dan sikap muncul setelah kematian Yesus. Beberapa orang memilih untuk melarikan diri. Beberapa orang memilih untuk menguburkan dan mengurus jasad Yesus. Beberapa orang masih terpuruk dalam duka yang mendalam. Bahkan beberapa orang memilih untuk berkomplot supaya kabar kebangkitannya tidak terlaksana. Dalam situasi yang sulit dan tak menentu, muncul berbagai macam reaksi. Bagaimana dengan reaksi kita saat ini? Ketika situasi semakin hari semakin mengkhawatirkan dan semakin menakutkan. Kita akan berdoa syafaat. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang kelemahan kami sebagai manusia. Kami datang memohon belas kasihan dan lawatan-Mu. Dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Marilah kita menaikkan permohonan doa pribadi kepada Tuhan.
dengarkanlah seruan kami. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon pertolongan bagi saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh, ataupun dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Sudarso, bagi Bapak Sariman, bagi Ibu Yulis, bagi keluarga Bapak dan Ibu Didi, dan bagi Bapak Erik. Dan kepada saudara-saudara semuanya yang tidak kami ketahui. Dalam Yesus kami memohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk dunia ini, terlebih negara kami Indonesia. Kami memerlukan pemulihan daripada-Mu ya Tuhan. Bumi kami sedang menjerit karena pandemi COVID-19. Ada begitu banyak penderitaan, kesusahan, teror, dan ancaman di mana-mana. Kami mohon lawatan Tuhan bagi para pemimpin negara kami dan para pemimpin di seluruh dunia. Juga bagi kami sebagai warga negara Indonesia. Pakailah kami ya Allah, agar kami melalui tangan-tangan kami yang kecil ini, Indonesia dan dunia dapat makin merasakan kehangatan cinta kasih-Mu. Dengarkanlah seruan kami, karena kami berdoa di dalam nama Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Sebagai dasar persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Marilah dengan kerendahan hati kita berikan persembahan terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala macam persoalan yang tengah kami hadapi, mampukanlah kami untuk menjalani hidup kami dari hari ke hari. Kiranya Engkau senantiasa menuntun perjalanan hidup kami, hari ini, esok, dan selamanya. Dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Selamat menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.